warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin Ibu sudah bilang kalau hari ini kita akan membahas tentang iman. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu ada dua golongan. Yang pertama itu makhluk gaib dan makhluk nyata. Makhluk gaib itu makhluk yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Contohnya itu seperti angin. Dia tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Yang kedua itu makhluk nyata. Makhluk nyata itu bisa dilihat dengan panca indera kita, yaitu dengan mata. Contohnya itu seperti pensil. Pensil ini bisa dilihat. Jadi kita tahu bentuk dan wujudnya. Berikutnya, yang tahu jumlah rukun iman? Ada 6. Tolong sebutkan. Iman kepada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, 6. Iman kepada qada dan qadar. Tadi sudah dijelaskan tentang rukun iman. Jadi, Ibu ingin menjelaskan rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Kata malaikat adalah jamak kata maklakun yang artinya utusan. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk rohani yang bersifat gaib, diciptakan dari cahaya nur. Untuk bentuk dan sifatnya tidak sama dengan manusia. Malaikat juga tidak digolongkan baik laki-laki atau perempuan, sehingga selalu taat, tunduk, serta patuh atas semua perintah yang Allah berikan, dan tidak pernah ingkar janji kepadanya. Malaikat juga tidak membutuhkan makan, minum, dan tidur. Mereka tidak memiliki keinginan apapun, serta menghabiskan waktunya siang dan malam hanya untuk mengabdi kepada Allah. Yang dimaksud dengan beriman kepada malaikat ialah berarti kita percaya dengan adanya malaikat yang telah Allah ciptakan dari cahaya nur. Jumlah malaikat itu sangat banyak. Hanya Allah yang mengetahuinya. Mereka memiliki tugas dan pangkat yang berbeda satu sama lain. Sebagian dari mereka disebut namanya dan sebagian lainnya disebutkan tugas-tugasnya saja. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Sejak Nabi Adam sampai dengan Rasul Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril itu disebut dengan Al-Qudus. Yang kedua itu malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu bertugas menyampaikan rezeki kepada umat manusia. Salah satunya itu seperti makanan, minum, dan turunnya hujan. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu meniup sangkakala pada hari akhir. Yang keempat itu malaikat Israfil. Itu bertugas untuk mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Mungkar. Itu bertugas memberikan pertanyaan-pertanyaan pada setiap manusia di alam kubur nanti. Dan malaikat Nangkir itu bertugas untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan pada setiap manusia di alam kubur nanti. Yang ketujuh, itu malaikat Rakib, bertugas untuk mencatat perbuatan, amal baik
manusia. Yang ke-8 itu malaikat atid untuk mencatat perbuatan atau tingkah laku amal buruk manusia. Yang ke-9 itu malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Yang ke-10 itu malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Tadi udah disebutkan dan dijelaskan bahwa tugas-tugas malaikat, nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Di sini apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Silakan. Bagaimana cara kita mengimani dan mengetahui wujud malaikat? Cara kita mengimani dan mengetahui wujud malaikat itu ada 2. Yang pertama, melalui kabar yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, lewat bukti-bukti nyata yang ada dalam semesta yang menunjukkan bahwa malaikat itu ada. Bagaimana Raya? Apa sudah paham dengan penjelasan tadi? Sudah, Bu. Kalau sudah paham, akan Ibu lanjutkan lagi penjelasannya. Ini ada yang tahu tidak dalil tentang beriman kepada malaikat? Ada. Kalau ada, tolong bacakan ayatnya dan artinya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Jadi yang terkandung di dalam surat An-Nisa ayat 136 itu menjelaskan kewajiban kita sebagai umat Islam itu wajib untuk beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan malaikat-malaikat Allah. Jika kita tidak mengimaninya, maka kita termasuk golongan orang-orang yang sesat sejauh-jauhnya. Selain surah An-Nisa yang tadi sudah dibacakan oleh Sofi, ada surah lain yaitu surah Al-Baqarah ayat 285. Tolong Raya, tolong bacakan arti dari surah Al-Baqarah ayat 285. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah 285. Jadi intinya dari kedua surah tersebut, kita harus beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Dari penjelasan tadi, Pak, ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Berikutnya, cara beriman kepada malaikat. Cara beriman kepada malaikat itu ada meyakini keberadaan para malaikat, bahwa mereka adalah makhluk Allah yang selalu taat dan hanya mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Yang kedua, meyakini
nama-nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Malik, dan yang lainnya. Yang ketiga, meyakini sifat-sifat dan karakter para malaikat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, meyakini tugas-tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat-malaikatnya, seperti Jibril sebagai penyampai wahyu, Israfil sebagai peniup sangkakala, dan malaikat Malik sebagai penjaga neraka, serta yang lainnya. Sampai sini apa sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, kita lanjut. Yang berikutnya adalah dampak beriman kepada malaikat. Dampak beriman kepada malaikat itu ada 4. Yang pertama, kita akan merasakan semakin beriman kepada malaikat, kepada Allah. Yang kedua, muncul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita akan berhati-hati dalam bertindak, karena kita tahu bahwa ada malaikat yang mencatat amal perbuatan baik dan buruk kita. Yang keempat, kita semakin yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah paham semuanya mengenai pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah, dalil beriman kepada malaikat Allah, dan dampak beriman kepada malaikat Allah. Sudah, Bu. Kalau sudah paham, mari kita tutup pelajaran pada hari ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.